pertama adalah Adam, nenek manusia kafir dan Islam. Asal mulanya di Darussalam. Jadi dijadikan Allah dari tanah sedekah. Tinggallah Adam berhari-hari di dalam surga seorang diri. Dilihatnya burung dua sejoli, inginlah Adam hendak beristri. Niat Adam Allah ketahui, dijadikan Hawa dari tulang rusuk kiri. Adam dinikahkan, Jibril menjadi saksi, hantarannya salawat Nabi. Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah, Allahu 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Tuan-tuan para khalifah, hadirin dan hadirat yang saya muliakan, alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat beliau di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Maka berfirman Allah Subhanahu wa taala, lanjutan dari tafsir surah Baqarah pada pertemuan sebelumnya. Pada malam hari ini adalah ayat ke-30. Firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wa idh qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilu fil ardi khalifah. Wa di sini sebutkan uzkur ya Muhammad. Idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Di sini sebutkan yakhlufuni fi tanfidhi ahkami biha wa huwa adam. Jadi bolehlah kita terjemahkan dan ingatlah ketika Tuhan berkata kepada malaikat. Ini merupakan perkara gaib, dan kita sebagai orang yang beriman wajib percaya kepada perkara-perkara gaib. Jadi Allah mengatakan, berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah telah berkata kepada malaikat. Kan hebat ayat. Allah
telah berfirman, telah berkata kepada malaikat. Ini perkara gaib dan wajib kita percaya. Masalah di mana tempat Allah berkata itu, bagaimana cara Allah berkata, kapan perkataan itu, di mana tempat berkumpulnya, ini merupakan tidak layak untuk kita membahasnya. Tapi kita tahu bahwa Allah tidak bertempat, Allah tidak berarah. Dan pernah saya sampaikan ketika dikatakan Allah fis sama, bahwa Allah itu di langit, maka harfu fi itu, huruf fi yang artinya di itu, bukan menunjukkan jihah arah, tapi dia menunjukkan manzilah, kedudukan. Bukan arah, tapi kedudukan. Allah tidak memiliki arah. Allah tidak di atas, tidak di bawah, di depan, di belakang, di kanan dan di kiri. Disitulah diajarkan kita dalam rumah suluk. Fa aynama tuwallu fasamma wajhullah wa huwa ma'akum aynama kuntum. Terkadang kita tak sadar. Di rumah suluk pun diajarkan kita seperti itu, bahwa Allah tidak bertempat. Pandangan yang mengatakan Allah itu bertempat mencoba mengemukakan satu dalil bukti bahwa Allah itu bertempat ketika Allah panggil Rasulullah di Sidratul Muntaha. Artinya kata mereka, Allah itu di Sidratul Muntaha. Mereka tersalah. Itu bukan tempat Allah. Sidratul Muntaha tempat ditempatkan untuk Rasulullah, bukan untuk Allah. Untuk Allah. Itu untuk Rasulullah. Betapa mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipanggil ke Sidratul Muntaha. Sampai Rasulullah, bukan Allah. Jadi hadirin sekalian, ini berita gaib. Allah menyebutkan telah berkata kepada malaikat. Telah berkata kepada malaikat. Dan kita wajib percaya tentang firman itu. Jangan teragak-agak lagi. Apa perkataan Allah? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku hendak atau ingin menjadikan khalifah di bumi. Jadi dalam menafsirkan ayat ini ada dua ulama, salaf dan khalaf. Kalau salaf ini hadirin sekalian, mereka tidak banyak mengajukan pertanyaan-pertanyaan, mereka terus beriman apa yang Allah sampaikan. Tapi ulama-ulama yang datang kemudian dinamakan khalaf, mereka mencoba mentafsirkan ayat dengan akal, sesuai dengan akal, ya, tidak keluar dari batas-batas akal. Jadi kata Allah, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku ingin menjadikan seorang khalifah di bumi. Ini malaikat terkejut. Beribu tahun lamanya tiba-tiba Allah berfirman seperti ini. Ini sebenarnya pengajaran untuk kita semuanya. Banyak perkara-perkara dalam hidup kita terjadi yang kita tidak sangka. Maka hati-hatilah dalam meniti hidup. Macam kasus corona, tak ada manusia yang menyangka tentang adanya wabah ini. Berapa ribu, mungkin berapa juta pabrik atau kilang ditutup atas sebab wabah tersebut. Tapi kita tidak perlu khawatir, karena ini semuanya kehendak Allah dan tempat bergantung kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha. Dan Allah tidak akan membiarkan hamba-hambanya yang mengadu kepadanya. Itu pasti. Orang yang tidak ada pegangan di luar sana bunuh diri, melompat dari bangunan yang tinggi, berlari di jalan-jalan,
lebih baik mati saja. Kenapa? Putus asa. Padahal agama kita melarang kita berputus asa. Itulah beruntungnya kita sebagai orang yang beriman. Ada tempat bergantung kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khalifah, terjemahannya pengganti, tapi lebih suka kita itu menerjemahkannya khalifah, maksudnya membacanya khalifah tanpa kita terjemahkan khalifah. Nah, di Islam ramai khalifah. Adakah khalifah itu maksudnya? Kalau Adam itu adalah khalifah, pengganti. Ada al-khalifah, khalifah Abu Bakar, pengganti Rasulullah, tapi tidak setara dengan Rasulullah. Berbeda. Dia hanya meneruskan misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun khalifah di Islam ini adalah gelar yang diberikan kepada seorang yang sudah mencapai khalifah. Kalau di luar sana khalifahnya banyak jenjangnya. Ada khalifah asas, ada khalifah qasim namanya, ada khalifah penolong, banyak kan, sampai 6 tingkatan. Bila dia masuk tingkat yang ke-6, barulah dia boleh membuka cabang di luar. Itu namanya khalifah, pengganti, wakil. Dalam jenjangnya itu, tingkatannya pertama khalifah asas, khalifah dasar namanya. Dilantik namanya khalifah dasar. Yang kedua khalifah qasim namanya. Qasim itu artinya pembagi, membagi-bagi, itu qasim. Tapi kata di Islam sementara ini dari yang 6 tingkatan itu jadikan 1. Setelah dilantik dia boleh membuka cabang di luar sana. Dipegang amanah itu dengan sejujur-jujurnya, mandat khalifah itu. Jadi ini khalifah, ya. Dalam tarawih juga kita sebut al-khalifatul awal. Pernah ada orang mengemukakan satu pertanyaan, mana yang elok, al-khalifatul awal atau al-khalifatul ula? Al-awal. Jangan terpengaruh dengan kalimatnya al-khalifah yang muannas. Tapi khalifah, semua khalifah itu lelaki semua. Jadi Abu Bakar bukan al-ula, Umar bukan al-ula, Utsman bukan al-ula, Ali bukan al-ula, tapi al-awwal, al-thani, al-thalith, al-rabi'. Jadi banyak perkara di dunia ini yang kita tidak sangka. Itu malaikat pun, ada satu buku berjudul Malaikat Pun Bertanya. Karena malaikat tidak menyangka bahwa Allah akan menciptakan lagi manusia. Itu kalau ini tuan-tuan sekalian, kalau kita tafsirkan, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Telah datang kepadamu satu masa yang mana engkau belum menjadi sebutan. Manusia itu belum disebut-sebut. Tidak disebut manusia, kita tidak disebut. Tidak ada dalam sebutan dalam kalangan malaikat. Tapi malaikat itu, tetapi manusia itu menjadi terkenal ketika Allah mengatakan inna aradna al-amanah. Ketika amanah itu diamanahkan kepada bumi, langit, gunung, semuanya menolak, diterima oleh manusia, mulailah manusia terkenal. Manusia tidak disebut. Nah, jadi kita hati-hati. Kita akan terjadi perkara-perkara atau hal-hal yang tidak kita sangka. Oleh karena itu, janganlah kita sempat menyombongkan diri berjalan di bumi Allah ini. Bahaya. Karena hari yang Allah pergilirkan itu kan berputar ya. Hari ini kita kaya, esok mungkin Allah miskinkan kita dengan jalan yang kita tidak duga-duga, tidak kita sangka.
Yang kawan boleh menjadi musuh, dan sebaliknya musuh boleh menjadi kawan akrab kita. Jadi tidaklah setara antara ilmu Allah dengan ilmu malaikat. Karena malaikat tidak mengetahui kecuali Allah beritahu kepada malaikat, maka wajarlah malaikat bertanya kepada Allah. Qalu, kata malaikat, ataj'alu fiha, adakah engkau jadikan padanya, pada bumi itu, di dalam, mayufsidu fiha, orang yang membuat kerosakan, wa yasfikud dima, dan mempertumpahkan darah, wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak, sedangkan kami, kata malaikat, kepada Allah yang senantiasa bertasbih kepadamu, memuji memuliakanmu, kata malaikat. Pengetahuan malaikat ini, malaikat tahu karena Allah beritahu juga. Dan malaikat tidak sampai ilmu pengetahuan tentang di sebalik penciptaan manusia. Oleh karena itu dia bertanya pertanyaan seperti ini. Karena diciptakannya manusia, pekerjaan dan usaha manusia itu dalam memakmurkan bumi jauh lebih hebat dari kerosakan yang diprotes oleh malaikat itu. Kerosakan saja, tapi kehebatan manusia, kan dalam bahasa Arab ini Bashar dan insan. Bashar itu kan artinya manusia, insan artinya manusia. Tapi bashar, manusia statis. Bashar itu statis, dia tidak mengalami perubahan dan perkembangan. Itulah bashar, manusia artinya. Semenjak diciptakannya manusia sehingga berbangkit, manusia tetap berkaki dua, tak ada perkembangan. Begitulah dia, itu bashar. Tapi bila disebut insan, manusia juga artinya makhluk dinamis, mengalami perubahan-perubahan dan perkembangan. Ilmu pengetahuan pada zaman Nabi Adam sehingga ke hari ini itu berbeda. Oleh karena itu, ada disebutkan dalam bahasa Arab, Allah yatajalli fil asril hadir, Allah semakin nampak pada era globalisasi atau era modern. Semakin nampak Allah, semakin berkembang. Dulu orang naik haji, konon dikatakan 40 hari lamanya. Dulu sampai katanya ibu-ibu itu bawa tampang bayam. Masak dalam kapal. Ditanamnya bayam itu dalam pot, Allah alam. Ini Allah alam. Tumbuh bayam itu saja. Ya kan? Allah alam. Periuk wali dibawa semuanya. Lah, cuma lah kok kapal itu. Kalau 40 hari pergi, balik 40 hari, 80 hari. Sekarang ini 8 jam saja. Sekarang 10 tahun yang akan datang, itu namanya insan, makhluk dinamis, mengalami perubahan dan perkembangan. Itu yang tak dicapai ilmu malaikat. Jadi ketika malaikat bertanya kepada Allah, ataj'alu fiha mayufsidu fiha wa yasfikud dima, dan ditambah lagi, tidak cukup kami yang sentiasa bertasbih, memuji dan memuliakanmu. Sikit aja jawaban Allah. Qala ini, Allah berkata, ini sesungguhnya aku a'lam, mengetahui ma la ta'lamun, apa yang tidak engkau tahu. Makanya kalau kita berdoa,
Allah pasti kabulkan. Tapi bagaimana cara Allah mengabulkannya? Kapan Allah kabulkan? Terserah Allah. Yang jelas Allah pasti kabulkan, bukan kehendak kita. Karena Allah Maha tahu. Kalau Allah kabulkan, tidak sanggup kita memikul yang kita minta. Banyak buktinya. Makanya orang dulu, hadirin sekalian, bila mereka berdoa belum dikabulkan, mereka bersyukur. Semakin lama doa dikabulkan, semakin sodak rasanya. Karena menunggu berdoa itu, hari ini berdoa 60 tahun baru dikabulkan. Selama 60 tahun itu dikira ibadah kepada Allah. Menunggu dikabulkannya doa itu ibadah. Tidakkah kita ingat Nabi Zakaria ketika minta keturunan, dari rambutnya yang hitam menjadi putih, dari tulang yang kuat menjadi lemah? Barulah permintaan yang setiap hari itu dikabulkan oleh Allah. Berapa lama? 40 tahun. Nabi berdoa dikabulkan 40 tahun lama. Kita belum 1 minggu dah bertukar doa. Ini salah doa saya ini. Kan? Mulai lagi dia was-was. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui apa yang tidak engkau ketahui, kata Allah. Wa 'allama Adam al-asma'. Mulai yang kedua, poin kedua ini ayat kedua, ayat 31. Maka mengajarkan Allah akan Adam al-asma', nama-nama. Setelah Adam diciptakan, hadirin sekalian, Adam diciptakan, maka diajarkan Allah nama-nama yang sesuai dengan akal manusia. Jadi yang boleh dijangkau oleh akal manusia. Memang ada yang mengatakan tentang Adam ini manusia pertama atau tidak, itu pembahasan lebih panjang lagi. Karena dalam tafsir Ruhul Ma'ani oleh Al-Alusi disebutkan, beliau menyebutkan bahwa dalam kitabnya orang Iran yang bernama Jami'ul Akbar disebutkan bahwa ada Adam sebelum Adam. Bahkan dalam kitab itu Al-Makkiyah oleh Al-Syekh Al-Akbar Ibnu Arabi disebutkan demikian juga. Mungkin tak sampai pengetahuan kita tentang kehebatan ilmu mereka membahas tentang ada Adam sebelum Adam. Tapi pandangan-pandangan itu semua dibantah oleh pantun Melayu. Itu hebatnya silam. Kalau tukang bantah jangan ditanya. Manusia pertama adalah Adam. Nenek manusia kafir dan Islam. Asal mulanya di Darussalam. Jadi dijadikan Allah dari tanah sedekah. Hinggalah Adam berhari-hari di dalam surga seorang diri. Dilihatnya burung 2 sejoli. Inginlah Adam hendak beristri. Niat Adam Allah ketahui. Dijadikan Hawa dari tulang rusuk kiri. Adam dinikahkan Jibril menjadi saksi. Hantarannya salawat Nabi. Kau bersih kan mas pandai pantun. Pantun kalah kitab-kitab itu. Manusia pertama adalah Adam. Jangan kita bahas lagi Adam sebelum Adam. Ya, tapi pantun tadi Adam ini yang kita maksud. Kenapa? Karena dijadikan Hawa dari tulang rusuk kiri. Adam dinikahkan Jibril menjadi saksi, hantarnya salawat Nabi. Ini pelajaran. Jangan banyak-banyak menghantar. Adam saja salawat Nabi. Ini kau pakai target lagi dia, pakai jumlah lagi, mulai berlangsung lah itu. Semakin modern zaman ini, semakin modern juga kita dalam mengelola pernikahan itu. Janganlah
Jadi ibu-ibu di belakang kalau ada orang meminang anak, janganlah mahal-mahal. Janganlah mahal-mahal. Karena Adam saja dengan selawat Nabi cukup. Pernah saya sampaikan kawan-kawan saya kawin muda, datang dia ke rumah calon mertuanya itu, kupinang ya, dengan apa? Dengan surah tahrim. Dengan surah tahrim mana? Ya ayyuhalladzina amanu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Itu aja maharnya. Bangsu ya. Kita khawatir kalau mahal kali. Nah, itu bahaya nih. Nah, ya. Diajarkan Allah kepada Adam al-asma. Dijadikan, diajarkan. Summa arbahu kullaha semuanya. Summa arbahum, kemudian dikemukakan, Arab dipaparkan, lalu di sana didodahkan dia, alal malaikah, kepada malaikat. Faqala, kata Allah, ambiuni, sebutkan padaku, bi asma'i haula, sebutkan nama-nama itu. Ilmu malaikat ini takkan tahu bila Allah tidak beritahu. Sebutlah nama-nama itu, kata Allah, in kuntum shadiqin, bila engkau tahu. Tadi engkau semuanya bertanya kepadaku macam agak protes, bukan protes. Kenapa engkau jadikan manusia? Karena malaikat tidak tahu di sebalik penciptaan manusia itu, bahwa penciptaan manusia, adanya manusia dalam pekerjaan usaha dalam mengelola bumi ini, alam ini, jauh lebih bermanfaat dari kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh mereka itu. In kuntum shadiqin, bila engkau orang yang benar, kata Allah. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, apabila kita melihat ayat ini dan sebelumnya tentang penciptaan khalifah yaitu Adam, di sini disebut wa huwa Adam, betapa hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Betapa hebatnya Allah. Karena jauh sebelum Adam sudah ada tumbuh-tumbuhan. Jauh sebelum Adam sudah ada hewan-hewan. Maka ada namanya alam nabati. Alam nabati, alam tumbuh-tumbuhan. Dia tidak mengalami kemajuan-kemajuan, itulah dia. Ada namanya alam hayawan. Dia hanya berdasarkan naluri, insting, gharizah namanya. Begitu, dia bukan akal. Maka kita tidak sebut hewan itu meninggal, hewan itu mati. Dia naluri, insting, gharizah. Ada lagi alam malakut, alamnya malaikat, alam di sebalik awan. Maaf, alam di sebalik alam. Maka orang-orang sufi pun membagi tingkatan. Maka mereka sebutlah nama ada alam nasud. Itulah alam kita. Tapi alam itu belum ada ketika Allah jadikan Adam yang terdiri dari dua unsur badan kasar dan rohani yang tidak ada pada alam-alam lainnya, makhluk lainnya. Dan Allah anugerah kepada Adam itu akal secara berangsur-angsur. Akal itu diberikan kepada manusia berangsur-angsur, bukan sebaik. Karena Allah berikan akal kepada manusia bertahap. Itu menunjukkan kemahakuasaan Allah. Itu namanya alam insan atau alam nasu. Mereka membagi lagi namanya ada jabarut, kata mereka. Lah ini pandangan mereka. Ini jabarut ini katanya alam jin dan lain-lain.
Dan ada alam yang duduk di alam nasut mengetahui alam jabarut. Kalau Anda mengetahui, kata mereka, jangan ceritakan, nanti menimbulkan fitnah. Di atasnya lagi ada namanya alam malakut, alam yang dihuni oleh malaikat. Dan last terakhir alam lahud namanya. Dan kita adalah alam insan. Tapi kalau kita mempunyai hubungan yang dekat dengan Allah, boleh jadi tidak usah sampai ke alam itu. Dan itulah tuan-tuan sekalian terkadang dialami oleh orang-orang suluk. Karena melihat bukan lagi dengan mata, mendengar bukan lagi dengan telinga. Ya, Rasulullah, contohnya Rasulullah SAW. Itu Rasulullah dalam peristiwa Israel dari Mekah ke Palestina, namanya Dzatiyah Basyariyah. Sifat keinsanan Rasulullah masih melekat pada dirinya. Makanya Rasulullah tidak dapat melihat perkara gaib. Lalu kenapa boleh melihat? Karena diperlihatkan. Dari Palestina naik ke langit pertama hingga ketujuh, dari Dzatiyah Basyariyah berubah, Rasulullah itu berubah, bertukar dia menjadi Dzatiyah Malakiyah. Rasulullah setara dengan malaikat, tak payah lagi diperlihatkan karena sudah seperti malaikat. Tengok surga, tengok neraka. Tapi bila sampai ke Sidratul Muntaha, dari Dzatiyah Basyariyah berubah ke Dzatiyah Malakiyah, berubah lagi Dzatiyah Malakiyah fawqal Malakiyah. Jadi Rasulullah di atas malaikat. Jibril tidak mampu masuk ke Sidratul Muntaha, Rasulullah mampu, tuan-tuan sekalian. Mampu Rasulullah masuk kawasan yang dipenuhi lautan cahaya. Jibril tidak mampu. Kenapa Rasulullah mampu? Karena kedekatan Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah macam motif tasbih. Kalau kita motif sekali, motif sekali, lisan sekali, hati sekali. Itu dalam riwayat Syekh Abu Yazid Al-Bustami, motifnya sekali, motifnya sekali. Hati sudah berzikir 30.000 kali. Jadi kalau bayar tahlil ini, suhunya siap apa? Abu Yazid 1 menit berpuluh-puluh. Kalau kita 70.000 tidak berhari-hari mungkin. Kenapa boleh? Dekat. Dijaga segala adab-adab itu. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Malaikat berkata, Maha suci Engkau, tiada ilmu bagi kami kecuali Engkau ajarkan kepada kami. Apa? Ini hebatnya malaikat. Tengok tu, mengetahui kelemahan. Ini karena susah yang ada pada manusia. Yang paling elok itu hadirin sekalian, kita mengakui keunggulan orang lain dan mengakui kelemahan kita. Ini malaikat mengakui. Tak tahu, diakui kami tidak ada ilmu. Sahabat pun lebih banyak jawabannya tidak tahu. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya engkau maha mengetahui lagi maha bijaksana, kata malaikat, mengakui kelemahan. Qala ya Adam ambihum bi asma'i. Ayat ke-33. Mungkin yang terakhir. Qala ya Adam. Allah yang berkata kepada Adam, ya,
Setelah malaikat mengakui segala kelemahan. Ini dia. Inilah yang kita ingin seperti ini. Dan kita akui kelemahan. Karena manusia tak ada yang sempurna. Maka kita melihat orang itu, lihatlah kebaikan-kebaikannya. Lihatlah keburukan kita. Tak jadi dia kalau kita sih melihat keburukan orang, tak jadi dia. Macam mana pun tak jadi. Bahkan terkadang dalam masyarakat pun yang baik pun dipandang buruk. Apakah lagi yang buruk? Kecilnya masalah itu besar. Disentil-sentilnya kita. Itu. Kita tanya kita disentil saja. Pandai dia. Ambihum bi asma'ihim. Sebutlah, beritakanlah nama-nama itu. Yang tadi malaikat tidak boleh menceritakannya, tidak boleh menyebutnya satu persatu, tak boleh. Tak bisa malaikat menyebutnya satu persatu. Sebutkan, wahai Adam. Dan Adam tidak menyombongkan diri. Inilah sepatutnya manusia yang diciptakan dari tanah itu seperti itu. Bila dilihatnya malaikat tu yang lain tidak dapat menyebutnya, oh dia pun mulailah nak menunjukkan bahawa dia tu hero, dia hebat. Orang lain tak boleh, dia boleh. Ini jangan. Kalau orang tak boleh, sepatutnya kita tu ada rasa rafah dan rahmahnya. Ikut sana. Bahkan dalam satu kantor tu dilihatnya kawan tu tak boleh bekerja, senang dia. Dia menunggu teguran, kan? Ada surat teguran dari bosnya, paling senang dia. Padahal kawan yang baik itu bertanya, apa yang boleh saya bantu? Mana yang tak boleh? Begitu. Sebetulnya begitu. Memang begitulah. Falamma anba'ahum bi asma'ihim. Mulailah Adam tadi menyebut satu persatu nama-nama tadi. Ya Allah, subhanallah, hebat. Disebutkan Adam satu persatu. Kalau bahasa kita kecongang. Kita tak boleh menjawab. 100-200 orang ilmuwan yang tak boleh menjawab. Sebutkan Tuhan, dijawabnya. Tak kecongang juga. Entah adanya. Falamma anba'ahum bi asma'ihim. Ketika Adam menyebut satu persatu nama itu. Satu, sebutkan Adam tadi dengan fasih. Adam umurnya 930 tahun. Lebih tua Nabi Nuh. Nabi Nuh 950 tahun. Ila 50 sana. Ketika Nabi Adam atau Adam menyebutkan nama itu dengan fasihnya, disebut satu persatu dan tidak ada salahnya. Qala alam aqul lakum, tidakkah aku sudah katakan kepada wahai malaikat, inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh, aku mengetahui segala yang gaib di bumi, di langit dan di bumi. Kata Allah, wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun, dan aku mengetahui apa yang engkau tubdun. Tubdun itu adalah engkau zahirkan, ya, engkau zahirkan, engkau lahirkan. Wa ma kuntum taktumun, engkau sembunyikan, engkau tunjukkan atau engkau tidak tunjukkan, aku tahu. Inilah dia hadirin dan hadirat sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruquna min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wal hikmata bis-salihin
wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.